SAW tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan bersamanya kesembuhan. Maka berobatlah, ikhtiar, cari. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya kesembuhan terdapat dalam 3 jenis obat, ya. Madu, kemudian sayapan bekam, ya. Kemudian kai. Kai itu menggunakan besi panas yang disentuhkan di tubuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, cuma aku melarang umatku menggunakan kai. Riwayat lain dikatakan, jadikan kai pengobatan terakhir kalian. Karena biasanya orang kalau pakai kai itu jadi ketagihan. Misalnya sering sakit kepala nih, dia besi dipanasin, dikagetin aja kepalanya, disentuhin, dikagetin. Ini biasanya obat paling efektif kalau orang stroke, ya, namanya kai. Atau ada orang luka dan tidak sembuh-sembuh lukanya, biasanya di kai. Seperti Nabi SAW pernah mengkai sendiri, beliau panaskan besi, kemudian beliau tempelkan di dadanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang mati syahid, ya, terbunuh kena anak panah yang terlepas dari pasukan Ahzab. Itu beliau sendiri yang mengkai supaya darahnya Sa'ad berhenti, gitu kan. Tapi di sini teman-teman, masalah madu disebutkan, maka usahakan jangan lewatkan sehari kecuali konsumsi madu walaupun 1 sendok. Itu niatkan untuk menjaga kesehatan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari 1 sendok madu. Dan cari madu yang asli, ya. Tidak apa-apa, karena madu asli itu memang lebih mahal, tetapi 1 sendoknya manfaatnya mungkin sama dengan 1 botol madu palsu atau 2 botol. Jadi jangan cuma lihat harganya saja, tapi ini kesehatan. Kata Nabi SAW, kesembuhan di situ. Kata sebagian ulama hadis, yang dimaksud kesembuhan adalah kalian tidak kena penyakit. Kalau belum kena penyakit, kalau ada penyakit bisa sembuh. Jadi dia juga bisa, ya, untuk stamina badan sehingga tubuh kita sehat. Kemudian juga sama dengan bekam. Nah, ini teman-teman harus biasakan. Di bawah ini ada tempat bekam, ya. Bukan karena kebetulan kita di tempat bekam ini, ya, tetapi memang itu hukum syar'i. Saya sudah berapa kali bilang, kalau saya sedang mengisi pengajian dan teman-teman dai yang lainnya, teman-teman, kalau mengisi pengajian kami sedang menjelaskan hukum Islam dari awal turun sampai hari kiamat nanti. Baik, kemudian juga ada hadis Nabi SAW, masalah madu ini penting. Kemudian masalah bekam penting, teman-teman sekalian. Yang paling afdal kalau untuk jaga kesehatan sebulan sekali. Yang paling afdal sebulan sekali. Dan tepatnya tanggal 17, 19, dan 21. Tapi boleh tanggal berapa saja. Kalau memang kita sedang menghadapi penyakit, ya, sedang menghadapi penyakit. Dan ini perlu didalami, belajar. Baik otodidak ataupun langsung praktek. Kalau ada pelatihan-pelatihan, ikutin. Ya. Saya sendiri bekam diri saya di rumah. Saya bekam sendiri. Ya. Kalau tempat yang saya tidak jangkau, saya minta tolong sama istri saya. Maka dibekam sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian dijual alatnya, ada jarumnya sendiri, gitu kan. Dan saya sudah bertanya sama salah satu kakak kelas kami, semoga Allah jaga beliau, Ustaz Wildan hafizahullah. Beliau sudah 20 tahun bekam orang. Saya bicara dan saya baru tahu juga metode bekam yang menarik dari beliau itu, yaitu mengeluarkan darah di tempat yang sama kalau memang dasarnya orang itu punya keluh kesah, ya. Jadi di satu titik, biasanya kan tempat-tempat bekam satu titik cuma sekali saja. Nah ini di titik yang sama dia bisa sampai 3-4 kali. Bahkan beliau pernah banyak sekali Allah izinkan sembuh di tangannya. Itu bekamnya dilakukan dengan berulang-ulang, jadi sampai 3 hari, seminggu, di tempat yang sama atau minggir sedikit di kiri atau kanannya. Dan subhanallah banyak orang mau operasi nggak jadi. Dan ini teman-teman, karena kendala orang penyakitnya di darahnya. Kalau dikeluarkan itu kebaikan. Dan kata Nabi SAW ini penting, garis bawah hadis ini. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang mi'raj ke langit, tidak ada satupun malaikat yang saya temui kecuali mewasiatkan saya agar menyuruh umat saya untuk bekam. Semua malaikat suruh bekam. Perintah dari Allah SWT. Maka harus belajar ini, ya. Belajar bekam di tempat bekam. Kalau sama belum mahir atau kalau sudah belajar titiknya lalu bekam, coba sendiri. Ada 9 titik di belakang yang memang menjadi standar kalau sebulan sekali. Tapi kalau lagi sakit boleh. Penyakit gula, penyakit apa saja bisa sembuh dengan itu, ya, penyakit apa saja. Karena Nabi SAW mengatakan kesembuhan ada, tidak kenal penyakitnya apa, di madu, di bekam, dan kai. Juga kata Nabi SAW, habbatus sauda, biji hitam, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kalau mati ada obatnya bisa dengan habba sauda. Habba sauda itu jintan hitam kecil-kecil. Beli 1 kilo mungkin antum pakai kalau sendirian 10 tahun. Ya. Murah, banyak, tapi cara pakainya memang ada. Biasanya kalau teman-teman tidak paham, mereka konsumsi banyak.
Saya lihat juga ada teman-teman yang menjual herbal, di situ kapsul Habbatus Sauda ditulis dosisnya 2 kapsul, 3 kapsul 1 kali minum. Nah, ini terlalu banyak. Saya pernah ketemu dengan seorang herbalis yang sangat senior, Masya Allah sudah berumur beliau, datang ke toko saya untuk saya jual biji Habbatus Saudanya langsung. Kadang-kadang saya konsumsi di madu, dan beliau bilang, Ustaz ini sudah tahu cara pakainya. Ini kisah mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya bilang, iya, setahu saya dikonsumsi. Biasanya saya dulu makan 1 sendok. Dulu saya punya mah. Yang saya konsumsi begitu malah kambuh mahnya. Kan jadi kontradiktif antara Nabi bilang obat, kok jadi tambah sakit, gitu kan? Ternyata tidak paham dosis. Gitu. Maka ada dosisnya. Beliau bilang ini Ustaz, sebenarnya Habbatus Sauda memang kuat sekali. 1 butir aja sudah kuat sekali. 1 butir kecil itu sudah kuat sekali. Memang dia kuat sekali. Jadi kalau mau dipakai, saran saya 1 sendok madu 7 butir saja. 7 butir maksimal. Kalau mau ditaruh di kopi, di teh, di susu, 7 butir cukup. Dihitung butir. Makanya tadi saya bilang 1 kilo itu bisa 10 tahun gitu. Tapi kalau orang tidak paham nanti berpengaruh. Nanti dia sendawa, baunya bau Habbatus Sauda semua. Karena banyak sekali dia minum ya. Makanya ada dosisnya. Maka dia obat untuk semua penyakit. Nah, ini bukan untuk mengurangi penjualannya teman-teman herbal ya. Tapi memang kita bicara real, karena ini kan pengobatan nabawi. Kita bukan targetnya main habisin jual produk, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman yang benar berhubungan dengan masalah itu. Tapi ini sama. Masalah madu, masalah Habbatus Sauda, ini setiap hari. 1 sendok madu, 7 butir Habbatus Sauda. Selalu. Ya. Itu sangat bagus gitu. Kalau mau dibuat dalam bentuk jus digabung sama kurma juga makanan favorit Nabi SAW, kemudian dimasukkan daun bidara. Nah, buat jus daun bidara. Jadi kalau orang itu punya sihir, punya syaitan, lari semua itu dengan bidara. Itu kan racun bagi mereka. Maka itu dirutinkan buat minuman. Gitu. Saya pernah buat itu jus daun bidara, cemplungin 7 daun bidara, campur madu. Kalau mau pakai susu, mau pakai kurma, sari kurma bisa. Tapi itu sangat bagus ya. Ini semua penguatan-penguatan nabawi ya. Sayangnya kita kadang-kadang lebih percaya dengan obat-obat yang belum jelas status kehalalannya dari orang non-muslim daripada produk-produk yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi wasallam.